Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Amelsia Salsabila. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Video kali ini adalah video praktek ujian bahasa Indonesia saya, yaitu video monolog yang berjudul Bahaya oleh Putu Wijaya. Selamat menyaksikan. Ketika tukang cukur mengelus pisau untuk meratakan godek, aku tersentak. Aku baru menyadari bahwa kehidupan sangat berbahaya. Dunia manusia sama buasnya dengan dimbaraya, mengancam, di mana-mana menganga bahaya. Siapa yang dapat menjamin bahwa tukang cukur itu hanya akan merapikan godek dan jenggot kita? Bagaimana jika ia menorehkan pisau itu ke leherku? Kita tidak boleh mengambil resiko untuk potong rambut di sembarang tempat. Berhubungan dengan tukang cukur rambut yang tidak kita kenali, setiap saat bisa berarti memotong leher. Lalu, bahkan dengan tukang cukur yang kita kenal sekalipun, selalu ada bahaya. Bagaimana jika pisau yang terhunus di tangannya itu menimbulkan inspirasinya dan memanggil kenangan-kenangan terhadap perasaan marah, jengkel, atau keki? Mungkin terhadap orang lain, tetapi emosinya itu telah menggerakkannya dan memaksa kita sebagai sasaran pelepasan. Apalagi kalau kita pernah dengan tidak sengaja tidak menyaut waktu ia sapa, atau lupa membayar hutang bercukur yang lalu. Ia kan juga manusia yang akan goyah hatinya saat memegang pisau. Dengan pikiran seperti itu, aku jadi takut potong rambut secara lengkap. Kalau sudah dipotong menggunakan gunting, aku langsung berkata, "Stop! Jangan dirapikan dengan pisau." Aku tidak akan lagi memberi kesempatan kepada tukang cukur untuk memegang pisau, apalagi di dekat leherku. Bukan hanya dengan tukang cukur, dari setiap sudut 360 derajat memancar ancaman. Di mana-mana ada bahaya. Siapa yang dapat menjamin makanan yang kita pesan di restoran tidak akan dimasukkan racun tikus oleh kokinya? Kita tidak bisa melihat ke belakang. Kita juga tidak bisa nyelonong ke belakang untuk melihat mereka memasukkan bumbu ke dalam makanan. Bisa saja mereka itu koki-koki gila, seorang pembunuh atau musuh yang menyamar menjadi koki. Dengan mudahnya mereka memasukkan baygon atau air acu bekas lalu cuci tangan. Sementara 1 atau 2 jam kemudian kita akan kaku, dilarikan ke gawat darurat tapi tak tertolong lagi. Jaminan apa yang kita andalkan di jalan raya? Mobil yang datang dari arah depan atau belakang kita tidak akan mengilas kita. Jaminan apa yang dapat kita andalkan? Bus yang kita tumpangi tidak akan dibelokkan masuk ke jurang oleh supir. Dan jaminan apa yang dapat kita andalkan? Dokter-dokter bukannya memberi obat penyembuh, tetapi memberi ramuan kimia yang merangsang kanker ganas di dalam tubuh kita. Jaminan apa yang kita andalkan di dalam rumah? Bahwa kabel listrik tidak akan putus lalu menyengat kita yang lagi enak-enak tidur. Di mana-mana ada bahaya. Di rumah, di sekolah, di kantor, bahkan di WC selalu ada bahaya. Kita hidup tanpa perlindungan. Kita harus melindungi diri kita sendiri. Aku mulai sakit karena pikiran-pikiran ini. Aku cemas. Aku telah memvonis orang lain sebagai pembunuh. Kehidupan adalah ranjau. Dunia adalah gelanggang pembantaian. Jalan pintasnya adalah mengasingkan diri dan memperkecil hubunganku dengan siapa saja. Dan mempersenjatai diri dengan rasa awas, was-was, serta curiga terhadap siapa saja. Bahkan aku mencurigai diriku sendiri. Siapa yang dapat menjamin bahwa aku dapat dipercaya? Karena aku terdiri dari rasa,
otak serta emosi. Kalau sudah emosi, rasa akan terbakar, otak bisa lumpuh. Kalau sudah begitu, aku bukan lagi manusia, tapi binatang, robot, calon pembunuh. Setiap saat aku bisa menjadi jagal dalam kesempatan orang lain. Siapa yang dapat menjamin bahwa aku tidak akan mengambil pisau yang ada di restoran lalu menusukkannya ke lambung seseorang yang sedang makan di sebelahku karena matanya begitu menjijikkan? Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan berteriak bohong, anjing, bangsat, lonte, dan sebagainya dalam pertemuan resmi ketika seorang wali kota dihadiahi kehormatan sebagai putra terbaik? Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan mengambil pistol dari pinggang polisi lalu menembakkannya sampai peluru habis ke kepala orang yang kebetulan lewat? Tidak ada jaminannya, Bung. Dan tidak ada gunanya pergaulan. Tak ada gunanya pertemuan dengan orang lain. Karena itu jelas sudah. Kehidupan adalah langkah pertama yang membawa kita ke dalam bahaya. Dengan pikiran itu, aku lalu menyepi. Tapi ketika sepi, sunyi, hening pengasingan diri pun tak memberi ketentraman. Karena bahaya itu sudah bersarang di dalam hati. Bagiku, kehidupan tak memberikan lagi apa-apa kecuali malapetaka dan kekalahan. Hidup hanya menunda kekalahan, kata Chairil Anwar. Di depan mataku, setiap saat terbentang jalan menuju jurang keruntuhan. Manusia-manusia adalah makhluk tak beradab. Pikiran kumuh bak air bah. Tak mampu kutahan, tak bisa kutolak, tak bisa kuterima. Karena tak tahan, tak berdaya, tak tertolong, aku ambil jalan pintas. Kepada siapa saja yang ingin tahu, aku tidak dapat memikirkan cara lain yang lebih baik daripada ini. Bagaimana caranya mengurangi bahaya yang mengepung di sekitarku? Bagaimana caranya menghentikan bahaya yang mungkin datang dari sel-sel diriku sendiri? Setiap manusia adalah bom waktu bagi orang lain. Cara untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain adalah pengorbanan. Hentikan semuanya. Tebarkan tirai gelap yang tidak dapat tertembus oleh siapapun, oleh bahaya manapun itu, kecuali oleh suara Tuhan, kecuali oleh sentuhan tangannya. Kalau tidak ada yang mengerti atau mau mengerti, terserah. Aku dianggap sudah sesat karena kemasukan setan. Aku dikubur sebagai orang gila dengan pikiran-pikiran busuk yang berbahaya bagi kehidupan. Pasrah. Kepergianku justru disyukuri, boleh. Tidak seorang pun sedih, tidak seorang pun kehilangan, tidak seorang pun menerima. Mereka semua memandangku sebagai musuh. Aku, surat wasiatku, segala sepak terjangku, dan segala lumut pikiranku dianggap sebagai virus ganas dalam upacara penguburan Pak RW berpidato. Sesat, pikiran sesat. Tuhan, jauhkan manusia dari kebejatan. Saudara-saudara, semua orang yang masih hidup, pikiran-pikiran kotor yang melapisi udara. Tahan napas, itu semua dosa. Pikiran itu hanya memintas. Semua pikiran-pikiran yang memintas itu neraka hukumannya. Ambisi untuk mencampuri urusannya harus diberantas. Bukan manusia, hanya ialah yang dapat menulis sejarah. Anti moral, berantas habis. Tapi apa yang dilarang? Apa yang dosa? Biasanya orang selalu suka. Mereka penasaran, ingin tahu, ingin mencicip. Aku jadi laku. Melarang adalah bumerang. Semua jungkir balik. Akhir adalah awal.
membungkam jadi mengobarkan. Akibat dicekal, pikiranku mengamuk. Gagah, seksi, indah dan bermagnit. Kematianku mempesona dan agresif. Penguasa langsung mengumumkan. Jalan pikiran memintas yang pendek. Itu tak bertanggung jawab, egois, anarkis, provokatif. Itu subversif. Meracuni pikiran angkatan muda, orang yang putus asa, untuk mencari kebahagiaan dengan cara gampang itu terlarang. Kebelinger, tulis Profesor Ong. Bodoh, cupet, asosial, mengandung persona berbahaya bagi moral. Tidak mensyukuri karunia Tuhan, menentang falsafah negara. Teroris itu bukan pahlawan, tapi sakit jiwa. Jangan biarkan dia jadi berhala. Hidup tambah berbahaya. Kalau ngebom, semua bahaya. Teror adalah ancaman sebenarnya, bukan ancaman yang selama ini difitnahkan. Mas Gan, Pak Kayom, Profesor Kan, Profesor Dr. Ali, Profesor Bos, Profesor Map, Dr. Po, Profesor Dr. Emmanuel, dan Bagus, Dr. Kwak, Araf, bahkan tak kurang dari Menteri Kebudayaan Fakpat dan Presiden Sak memberikan suaranya. Awas, bunuh kejahatan pikiran itu. Racunnya terus menjalar. Setiap saat akan meledak. Dia mengacaukan yang ada dan tidak ada. Kikis tuntas. Tidak ada kata ampun. Bukan karena pikiran itu sendiri, bukan karena itu besar, tetapi justru begitu sederhana, mudah, naif, menjanjikan penyelesaian tunggal yang keji terhadap satu kejahatan dunia yang kompleks. Bagaimana mungkin kehidupan yang sudah nyelimet karena usianya berabad ini bisa diselesaikan dengan satu kalimat tanpa mengundang kebencian, permusuhan, perang, dan pembunuhan. Ancaman-ancaman yang lahir karena benturan berbagai kepentingan, panutan dan kelompok etnik bukan saja di dalam negeri, bahkan di seluruh dunia. Itu dinamika kehidupan. Pluralisme itu bukan bahaya. Bahaya itu bukan ancaman. Ketakutan pada bahaya yang sudah tak terkendali itu akan menimbulkan kepuasan. Itu baru bahaya. Itu yang harus dibasmi. Lalu puting beliung bertiup sebaliknya. Propaganda kebencian menyerang dari segala jurusan. Aku dikejar-kejar. Tapi dalam pengejaran itu, aku tambah hidup. Dimaki berarti aku dikenang. Disatroni, dihujat, disembeli, dipreteli, ditumbuk, sampai serpihan-serpihan jadi debu, aku malahan merajalela. Sekarang setelah dihabisi sebagai kambing hitam, aku bangkit. Lahir, tumbuh dan tambah perkasa. Aku jadi tontonan. Jadikan pelajaran, jadikan pelatihan tentang bagaimana caranya membunuh bahaya. Aku adalah pelajaran bahaya. Aku dipahami untuk mengerti apa yang harus dijauhi. Aku buku suci apa yang tabu. Mau tahu siapa yang harus dikutuk? Lihat aku. Aku adalah musuh besar yang harus dibasmi, yang tidak bisa mati tanpa dipahami. Maka cintailah aku. Anak-anak di sekolah diwajibkan awas. Aku dipaku di atas kepala. Contreng dari setiap sisi dalam kehidupan. Dari kamar kecil sampai tempat tidur. Orang waras, orang melek, orang pintar, orang sedang buang hajat, orang mabuk, orang tidur, orang bersenggama, orang teler, bego, sakit jiwa, semua harus waspada. Tahu aku jadi populer dan mewabah, merajalela dari ketiak sampai ke selangkangan.
bangsat yang dilestarikan, itulah aku. Yang tidak tahu aku, yang tidak ngeh, sekarang terusik. Yang terusik lalu bertindak. Yang sudah bertindak makin ganas. Yang ganas kontan hilang ingatan. Hilang ingatan bablas karena yakin akan masuk surga. Setelah dibungkam, berjuta-juta bahaya baru lahir. Galak menggigit. Penuh dendam. Begitu sadar mau balik langkah, sudah terlambat. Itulah bahaya yang sebenarnya.